Saudara, adat orang Israel, setiap hari mereka itu ada jam sembahyang di gereja. Kalau dulu namanya Bait Allah, tapi kalau sekarang dibilang gereja. Jadi setiap hari mereka itu ada jam ibadah. Karena itu sudah menjadi ada tradisi orang Israel. Jadi jam sembahyang mereka jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 petang. Pada waktu itu saudara, Petrus dan Yohanes, mereka mengambil jam-jam sembahyang mereka di jam 3 petang. Jadi ada yang ambil di jam 9 pagi, ada juga yang ambil di jam 12. Tapi kalau Petrus dan Yohanes, mereka mengambil jam sembahyang mereka di jam 3 petang. Saudara, ketika Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah, kata Alkitab di situ ada seorang lumpuh. Dia lumpuh sejak lahir. Dan setiap hari dia diletakkan di depan pintu gerbang Bait Allah. Saudara, ketika Petrus dan Yohanes lewat, orang lumpuh itu melihat dengan satu harapan. Dia berharap bahwa Petrus dan Yohanes ini akan memberikan dia uang, sedekah, atau emas dan perak. Ketika Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah, tiba-tiba Petrus dan Yohanes melihat ada orang lumpuh yang sedang menatap dia, saudara. Apakah yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Apakah dia akan memberikan sedekah? Atau apa dia akan memberikan emas dan perak? Atau apa dia akan memberikan uang yang mereka punya untuk diberikan kepada orang lumpuh ini? Karena orang lumpuh ini kan dia sebagai seorang pengemis. Kata Alkitab setiap hari dia diletakkan di depan Bait Allah, di pintu gerbang Bait Allah. Ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes lagi menatap dia, dia berpikir, oh Petrus itu mau kasih uang, tapi ternyata enggak. Tapi apa kata Petrus? Aku ini tidak punya emas, aku ini juga tidak punya perak. Aku tidak punya uang untuk aku berikan kepada kamu. Tetapi aku cuma punya ini. Dia bilang, demi nama Yesus, hai orang Nazaret, bangun, bangkit dan berjalan. Itu artinya nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi dan surga. Ya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Kalau kita percaya, kalau kita yakin, ketika kita berseru di dalam nama Yesus, maka itu ada kuasa yang luar biasa. Kenapa saudara Petrus dan Yohanes, mereka dengan begitu power yang luar biasa mengatakan bahwa nama Yesus nama yang berkuasa? Kenapa? Karena pada waktu itu mereka baru dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Di loteng Yerusalem akhirnya mereka mempraktekkan ternyata kuasa Roh Kudus itu benar-benar kuasa yang berkuasa atas hidup kita. Misalnya Ibu Eri sakit parah, kamu mau ku kasih 1 miliar atau mau sembuh? Tapi kamu sakit parah, sembuh. Siapa yang mau ya? Biar lagi kita punya 1 miliar atau triliun, tapi kalau sakit, guna apa uang itu? Iya kan? Nggak ada gunanya. Ya, saudara, jadi Alkitab di sini luar biasa. Dia katakan begini, emas dan perak tidak ada padaku. Ternyata saudara, kekayaan harta yang kita punya tidak ada arti kalau tidak ada Yesus di dalam diri kita. Karena dia sudah bilang, emas dan perak itu nggak ada artinya. Tapi kalau kita ada nama Yesus, Yesus sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ini bersaksi. Ibu pendeta, dulu waktu saya masih di sebelah, saya sering sakit, kambuh. Bu ya, kalau orang Manado bilang mungkin mau bilang mati-mati ayam atau apa Pak itu. Sering kayak gitu ya. Iya. Seringkali katanya kalau dia kambuh, ibu ini ketakutan. Tapi saudara lihat ya, ini kesaksian dia. Semenjak dia ada di gereja ini, sampai detik ini penyakit itu tidak pernah kambuh. Betul nggak Pak? Sampai sekarang tidak pernah kambuh. Katanya penyakit itu penyakit yang dia bawa dari Kupang. Seringkali kalau kambuh, ibu ini ketakutan. Setelah bergabung dengan gereja ini, ternyata ada kuasa. Amin.
Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Saudara, Tuhan mau kita jangan berimankan iman pendeta, jangan berimankan iman hamba Tuhan. Yang Tuhan mau kita juga harus punya iman sendiri, ya. Berdoa sendiri, saudara. Praktekkanlah firman itu, praktekkanlah iman yang ada pada kita. Jangan sedikit-sedikit telepon pendeta, doakan, doakan, doakan. Terus di mana iman kita? Haleluya. Nah, seperti itu, saudara. Seperti Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Saya mungkin tidak ada harta untuk saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi harta yang terindah inilah firman Tuhan. Karena firman yang berkuasa, firman yang hidup, yang akan menghidupkan hidup kita. Amin. Makanya kita harus bangkit, saudara. Jangan nanti bermain-main dengan dosa. Kita praktekkan saja firman Tuhan. Karena Alkitab yang katakan, Petrus bilang, emas dan perak mungkin gak ada pada kita, tapi saya cuma punya nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi maupun di sorga. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Pada waktu orang lumpuh itu sudah didoakan, saudara, dia langsung pegang karena orang itu belum bisa berdiri sebenarnya. Tapi Petrus bilang begini, bangun, bangun. Suruh dia yang bertindak sendiri. Baru mata kakinya kuat. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan mati. Berarti iman harus dari diri kita sendiri. Harus sembuh. Ibu Erni, saya salut. Bapak pendeta, saya ada sakit di sini. Tolong Bapak pendeta doakan. Baru saya bilang begini, percaya aja sudah sembuh. Dia pergi ke rumah. Bapak pendeta, puji Tuhan, sudah kering. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Tanpa didoakan, Bu, saya didoakan nggak? Tidak kan? Enggak didoakan, saudara. Percaya aja kepada kuasa Tuhan lewat firman Allah. Makanya hati kita ini harus disiram dengan firman terus. Jangan mawar-mawar datang gereja. Supaya ini penuh, ini hati. Amin. Kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Artinya datang di gereja, jangan cuma cari sembuh, jangan cuma cari berkat, tapi benar-benar kita tahu kalau kita mencintai dan mengasihi Tuhan, Dia Raja di atas segala raja.